Hai semuanya, jadi hari ini saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman saya mengikuti pembelajaran Latsar. Sampai saat ini saya baru mengikuti MOOC dan Distance Learning, di mana MOOC itu full asinkronus atau belajar mandiri, sedangkan Distance Learning itu mengkombinasikan antara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus kita kenal juga dengan istilah tatap maya, yaitu bertatapan atau berinteraksi secara virtual dengan waktu yang bersamaan, biasanya menggunakan video conference. Jadi kita akan fokus di dua topik ini saja ya. Pembelajaran full asinkronus pada MOOC memiliki kelebihan fleksibilitas waktu sehingga proses belajar mengajar disesuaikan dengan kecepatan dan kondisi masing-masing, kemudian waktu yang lebih fleksibel mendorong peserta berpikir lebih mendalam. Namun, kekurangannya adalah kemungkinan terjadi perbedaan pemahaman materi karena kurangnya interaksi secara langsung. Distance learning sendiri mengkombinasikan antara asinkronus dan sinkronus, di mana kelebihan dari sinkronus adalah komunikasi langsung yang dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman. Namun kekurangannya, apabila akses internet dan kestabilan jaringan kurang, maka tentu saja pembelajaran akan terganggu. Dengan mengkombinasikan asinkronus dan sinkronus diharapkan dapat melengkapi kekurangan dan kelebihan antara sinkronus dan asinkronus itu sendiri. Secara substansi yang saya rasakan dari agenda 1, yakni wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, dan agenda 2 terkait akuntabilitas dan bagaimana implementasi dari nilai-nilai akuntabilitas di tempat kerja. Yang menarik adalah kita tidak hanya belajar secara teori, tetapi bagaimana mengimplementasikannya ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Contohnya adalah dengan latihan untuk menganalisa isu, kemudian juga bagaimana kita menunjukkan dalam bentuk video implementasi dari nilai-nilai akuntabilitas, sehingga kita bisa lihat bagaimana secara nyata kita mengaplikasikan teori-teori yang sudah diberikan. Pada akhirnya, pembelajaran Latsar pada kali ini juga sesungguhnya mengimplementasikan nilai-nilai dari akuntabilitas. Contohnya adalah kita harus memiliki rasa tanggung jawab dalam penyelesaian tugas, kemudian bagaimana kita konsisten dalam belajar secara mandiri, bagaimana kita memimpin di dalam tim, bagaimana kita memiliki integritas untuk secara tepat waktu dalam pengumpulan tugas misalnya, dan seterusnya. Jadi pembelajaran kali ini pun itu banyak sekali memberikan manfaat secara personal kepada saya, terutama dalam pengembangan sikap.